Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke, semoga semua pioner dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Kali ini kita lanjut informasi Pioneer ya. Ini masih seputar pembaruan di picet, yaitu picet DM ya. Kemarin udah sempat kita bahas tuntas, seru abis ya pokoknya. Dan ini ada informasi yang gak kalah menarik ya, dari salah seorang pioner, terus juga sampai nge-tag Dorisin, terus Arrow kalau nggak salah, sama Edi Kabas juga sempat mengomentari. Ini pokoknya menarik lah ya untuk kita bahas dan kita diskusikan gitu. Di tampilan awal nih kita bisa melihat ya, di situ picet ada di atas pojok kiri itu node. Nah, kemungkinan nih pioners yang menggunakan node gitu terus mencoba menghubungi Dr. Nicholas. Oke. Gue nggak tahu sebelumnya kalau ternyata Dr. Nicholas Kokalis ini juga bisa terhubung ya, atau bisa dihubungi langsung sama pioners itu. Dan ini sangat menarik karena apa? Di situ stak taruhan pai-nya itu sampai 800 pai per chat. Gila nggak? Karena apa? Ya Dr. Nicholas Kokalis juga ngelihat dong, gitu kan? Ini kira-kira apa pantas nggak gue balas gitu kan? Ini kan kalau misalkan sampai segini, semakin spam gitu, semakin banyak yang ngechat ke Dr. Nicholas secara pribadi, naik terus gitu kan. Semakin spam semakin naik. Itu yang sampai yang untuk sementara ini sampai ke 819,31 pai bertaruh untuk chat ke Dr. Nicholas Kokalis ya, pendiri kita tahu. Dan ini bukan biaya yang rekomend kalau buat Mang Adun ya, ini buat para sultan pai aja mungkin yang bisa langsung menghubungi Dr. Nicholas Kokalis. Menurut gue pribadi sih sangat pantas loh ya, sangat pantas dengan taruhan pai yang sampai ratusan atau mungkin bahkan bisa tembus sampai ribuan. Itu sangat pantas karena tidak mudah ya untuk bisa menghubungi Dr. Nicholas Kokalis itu loh. Oke, kita lanjut ya informasinya. Geser dulu seperti biasa. Nah, ini diinformasikan oleh Aci Crypto ya. Di situ dikatakan bintang paling terang di dunia saat ini adalah Tuan Nicholas dengan harga chat yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Besok bisa melampaui angka 1000 pai. Ya, bisa banget kalau menurut gua sih. Karena kan ya namanya dihubungi kan, Dr. Nicholas belum tentu ngebalas ya, belum tentu ngerespon kan gitu. Karena yang ngechat mungkin bukan 1-2 orang. Nah, itu kan bisa dianggap spam. Semakin banyak spam yang masuk ke chatnya Dr. Nicholas gitu, itu otomatis staknya pai itu makin naik taruhannya ya. Wah, gila. Ini asik banget. Terus ada juga Edi Kabas di situ sempat mengomentari ya, kita bisa buka sama-sama. Katanya Edi Kabas nih, apakah Anda senang menyindir? Katanya gitu kan. Sensi juga ya, baper mungkin Edi Kabas nih. Ya karena kan itu tidak secara langsung mempublikasikan, tanda kutip ya, bisa sebuah rahasia umum gitu loh. Terus dibalas sama yang tadi itu Aci Crypto, katanya menurut saya itu terlalu tinggi dan beresiko. Beresiko di sini ya bagi mungkin kita orang yang pioners baru, yang hanya baru memiliki puluhan pai, ratusan pai, gak ada apa-apanya ya, resiko banget. Tapi kalau bagi pioners yang painya sudah puluhan ribu, ratusan ribu, atau mungkin bahkan jutaan, ya itu gak ada apa-apanya ya. Makanya ini DM chat ini keren kalau kata gue, bener asli banget. Nanti bakal gue bahas apa maksud core team melakukan semua ini ya, itu loh. Terus di situ juga ada yang mengomentari dari
Crypto Supporter. Di situ katanya tarif biaya pijat menunjukkan nilai Pi sebenarnya sangat rendah. Itu pijatan tidak langsung dari Picor Team yang tidak membutuhkan mimpi besar. Ya maksudnya di sini sebenarnya sangat rendah, nilai Pi sangat rendah. Ya maksudnya mungkin ya kalau menurut asumsi dia gitu loh. Menurut asumsi dia, karena dengan chat saja kita sampai mengorbankan ratusan Pi. Berarti kan Pi itu nggak bermakna, nggak bernilai, nilainya rendah. Kata asumsi yang mengomentari ini ya. Tapi nanti bakal informasikan atau kita bahas sama-sama gitu loh. Maksud core team tuh sampai seperti itu apa gitu kan. Nah terus sampai ngetek juga gitu kan di situ tuh. Kita bisa lihat Aaron Defense ya, terus sama Dorisian gitu kan di tag gitu kan. Oke, nah di sini karena Mang Adun ketika masuk sini, kita lanjut ya. Sebenarnya itu tidak menggambarkan nilai Pi, katanya Aaron Defense tuh. Tujuannya bukan untuk mendapatkan permintaan DM plus DM spam yang tidak perlu. Tujuannya ingat ya, gitu. Jumlah biaya DM yang lebih tinggi sama dengan sangat sedikit atau hampir tidak ada DM spam. Gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak nyepam ya Pi-nya itu sedikit sebenarnya. Jadi ada ya, salah paham ya di dia nih di Crypto Supporters nih gitu kan. Nah terus kita terjemahkan lagi, tapi lebih dari 10 tidak baik menurut saya. Ya iya kalau misalkan untuk kesininya terus nyepam kan gitu. Nah terus katanya Aaron ini ya, kita bisa lihat lagi agar ini dia ngebalas lagi nih, agar 0,001 per 0,0001 Aisyah Kam. Itu gak ini ya, itu bahasa. Nah ini makanya nggak bisa diinin, kita terjemahkan ya sekaligus terjemahkan dulu. Oke, biar bisa itu bahasa apa nggak tahu gua. Nah ini kita bisa lihat ya. Di sini katanya sebenarnya di sini algoritma permintaan dan penawaran bekerja. Oke, semakin tinggi permintaan DM, semakin tinggi biayanya. Jadi paham ya, maksudnya karena permintaan ke Dokter Nicholas itu yang semakin tinggi permintaan DM-nya, maka semakin tinggi biayanya gitu. Banyak yang ngechat intinya ke Dokter Nicholas Kokalis itu. Jika ada biaya rendah seperti 0,001, 0,001, maka tidak ada scammer, spammer yang akan dirugikan. Nah betul itu. Jadi kalau misalkan harganya sekian ya 0, lah intinya itu sebenarnya maka kayak yang tukang nyampah chat atau terus penjahat lah ya, yang tukang nyampah chat sama penjahat itu, maka tidak ada yang dirugikan. Mereka akan terus melakukan kartu atau taruhan ya gitu, atau ngechat karena meskipun permintaan dibatalkan maka tidak ada yang akan terpengaruh. Ya bener banget gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan harganya rendah seperti itu, berapa banyak pioners yang ngechat Dokter Nicholas terus menerus gitu kan, dan itu dianggap spam. Nah dengan adanya spammer atau scammer, orang jahat yang ngebum lah, kalau bahasa kitanya ngebum chat ya, boom chat terus ke Dokter Nicholas, enak banget gitu. Nah sementara di sini dikatakan permintaan dibatalkan maka tidak ada yang akan terpengaruh. Kalau permintaannya, kalau misalkan Dokter Nicholas ngebatalin nggak ngebalas, ya itu resiko gitu loh. Misalkan ya orang kan di DM atau privat chat itu kan bisa dikatakan ada yang mungkin ngomongnya nggak bagus gitu kan. Itu loh ya. Jadi ya jangan salahkan Dokter Nicholas Kokalisnya. Terus di bawahnya ada lagi nggak? Nah karena tingginya biaya, seseorang pasti akan berpikir 2 kali sebelum mengajukan permintaan. Jadi inilah jebakan sederhananya. Nah clue-nya ada di sini. Kalau menurut gue sih ada sepemikiran Mang Adun sama
Aaron Defense nih gitu ya. Jadi sepemikiran tuh ada maksud tersembunyi. Di situ ada istilah jebakan sederhana ya. Oke, kita lanjut dulu ke mana tadi? Oh, ini yang sudah ya. Nah, akhirnya kan setelah Aaron Defense tuh mengomentari, gantian Dorisin ya yang mengomentari juga gitu. Oke, dibalas sama Dorisin juga nih. Kita bisa baca sama-sama. Dr. Nicholas Kokalis mengatakan bahwa Pioneer akan menciptakan harga pie. Apakah dia bilang utilitas atau pedagang menciptakan harga? Kan tidak. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pioner untuk mengukir kata-kata tersebut dalam hati mereka dan tetap fokus pada GCP. Jadi jangan sampai salah paham ya, bahwasanya core team Dr. Nicholas Kokalis atau pengembang atau utilitas atau pedagang itu tidak ada. Ya gitu. Jadi itu karena apa? Karena pedagang atau utilitas juga pioner juga gitu. Jadi kalau misalkan bekerja sama benar dengan harga GCP ya itu berjalan gitu. Meskipun kami menghormati utilitas apapun yang menggunakan harga berbeda, kami tidak akan mengikutinya. Nah di sini ini ya, komunitas GCP harus paham seperti ini. Meskipun kami menghormati, jadi perbedaan menggunakan barter atau harga yang berbeda, kami tidak akan mengikutinya. Itu yang harus diingat oleh komunitas GCP ya. Ini adalah satu-satunya cara PAI dapat mencapai harga yang seragam dan memenuhi misinya. Oke, jadi kita hanya ikuti himbauan ya dari komunitas GCP gitu loh, supaya harga tuh benar-benar bisa bersatu. Kalau misalkan perbedaan harga ya jangan diikuti. Kalau diikuti ya beleweran gitu kan, kacau. Kita hanya mengikuti harga GCP saja. Nah, baru dengan banyaknya para pengikut GCP semakin meluas, baru di situ akan terbentuk ya, sehingga lama-kelamaan ya seharusnya gitu loh para siapapun lah intinya ya yang menggunakan harga beda mau nggak mau akan serempak gitu, karena itu permintaan secara umum dengan harga GCP peer to peer ya. Nah terus seperti seperti yang saya sebutkan sebelumnya, core team mencerminkan rata-rata rekor blockchain saat ini, menjadikan semua perilaku sebagai cerminan. Saat ini harga yang ditampilkan di blockchain masih sangat rendah. Itulah mengapa penting untuk membuat GCP dalam jumlah kecil ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau membentuk harga GCP, jangan pakai barang-barang yang mahal dulu, yang sedang-sedang saja gitu loh. Perebutan harga hanya akan penunda proses KYC. Nah, bagi yang belum KYC, belum migrasi dan open mainnet juga tertunda jadinya karena perebutan harga. Prioritasnya adalah menetapkan harga terpadu sesegera mungkin. Ketika blockchain menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi adalah GCP, seluruh ekosistem dan core team akan mencerminkan hal tersebut pada harganya. Jika tidak, mengapa kita menyebut diri kita pioner? Ya, benar memang. Jika kita tidak melakukan apapun, kita mungkin disebut penambang atau pelanggan ya. Nah, bagi yang merasa pioner atau perintis ya, perintis kita tahu merintis, benar-benar merintis. Jadi harus melakukan ya babada alas lah gitu loh, masing-masing pioners ya kan dengan kemampuannya masing-masing ya. Misalkan ada ketua tim referral memberikan edukasi kepada anggotanya, banyaklah yang bisa kita lakukan gitu loh. Nah kalau misalkan cuman jika tidak melakukan apapun, katanya kita mungkin cuman disebut penambang atau pelanggan doang gitu kan. Tapi tidak apa-apalah, setidaknya kita bisa menjaga koin, menjaga harga GCP gitu ya. Saat ini ada ratusan harga berbeda, kata Dorisin, yang ada. Jadi maksudnya jika kami tidak mengatasi masalah ini dan melanjutkan dengan harga yang berbeda, hal ini akan menyebabkan penundaan yang berkepanjangan dalam pembukaan mainnet. Namun jika kita ingin segera membuka mainnet, kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mengejar tujuan yang berbeda hanya akan membuang-buang waktu. Ya mau gimana lagi ya.
namanya juga manusia, jadi susah ya dibuat serempak, apalagi secara global kan. Manusia sebanyak itu, kurang lebih 50 juta orang gitu loh, yang seharusnya kompak, tapi tetap ada saja ya yang menjual beli pie gitu kan, terus memperdagangkan barang dengan tidak harga GCP. Ya itu kan karena egonya. Padahal kalau misalkan semuanya kompak, oke, harga GCP kita mau gaskan open mainnet cepet gitu loh, itu jelas banget. Dan kalau misalnya kayak gitu terus, itu hanya akan membuang-buang waktu, karena mau bagaimanapun GCP terus berlanjut dan akan tetap bertahan gitu. Sedikit saja sebenarnya segelintir orang yang ya tidak menggunakan GCP-nya lah gitu kan. Oke, kita ada sedikit lagi. Jadi mohon, katanya dari Shin, luangkan waktu sejenak untuk memikirkannya. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin membuktikan suatu hal dan memenangkan argumen, atau Anda ingin mencapai kebebasan finansial lebih cepat? Nah, ini jelas ya. Jadi kalau misalkan kita benar-benar pengen itu kebebasan finansial yang tidak tertekan dengan uang kertas atau dolar lah umumnya sekarang ini, ya mau bagaimana lagi, ini benar-benar kebebasan finansial kalau misalkan open mainnet gitu loh. Jadi ya harap maklum lah. Nah terus masuk lagi ke yang dibahas sama tadi Aaron Devins gitu kan. Ini ada istilah jadi inilah jebakan sederhananya. Oke, gue buka. Ini kalau menurut asumsi Mang Adun ya. Nggak tahu buat pioners yang lain, kalau misalkan punya asumsi yang lain monggo komentar gitu kan. Ini buat asumsi Mang Adun aja. Menurut Mang Adun ini sepaham dengan apa yang disampaikan Aaron Devins ini. Mungkin ya, ini mungkin maksudnya, jadi bukan berarti Mang Adun punya statement sendiri atau argumen sendiri. Ini asumsi. Boleh setiap orang siapapun itu punya hak untuk berasumsi ya. Yang penting tidak mengada-ngada gitu kan. Disebut jebakan sederhana. Oke. Nah, Mang Adun yakin sih sebenarnya gitu. Kortim melakukan seperti ini itu sama. Mang Adun tetap fokus ke masalah tim penyerok. Dari kasus dibentuknya Fireside Forum gitu kan, terus adanya taruhan DM dengan Pi, ini sama menurut Mang Adun, sama. Karena apa? Tujuan, misi dan visi Kortim Pi Network itu ingin menyebarkan 100 miliar Pi itu rata ke semua orang. Oke, satu itu ya. Nah terus kalau misalkan pioners atau yang tadi itu banyak orang yang dengan misalkan Sultan lah punya ratusan ribu Pi, puluhan ribu Pi gitu, dengan adanya biaya yang sebesar ini tadi, mana kita bisa lihat ya di awal. Nah dengan adanya biaya yang seperti ini kan masuk ya, masuk ke Dr. Nicholas atau masuk lagi ke Kortim Pi-nya. Gue yakin sih hal yang semacam ini ya, kayak di Fireside Forum kita harus membuat postingan pakai Pi, mengomentari, nge-like dan sebagainya itu pakai Pi. Pi-nya itu dibakar lagi. Pi-nya dibakar lagi sehingga tidak banyak Pi yang terlalu menumpuk di seseorang atau individu atau oknum tertentu. Gitu loh. Ya itu sih monggo kerso, silahkan saja kalau buat para sultan yang mampu gitu kan. Tapi dengan adanya kita bisa lingkari stak taruhan ini 800 Pi, itu udah berarti sebelumnya udah banyak masuk ya. Yang ke Dr. Nicholas itu di bawah ini dari 700 Pi ya kan, itu udah masuk gitu loh. Nah dengan cara seperti ini Aaron Devins itu tadi mengatakan jebakan sederhana. Karena apa? Kortim ya tahu betul gitu loh, dengan cara seperti ini pasti bakal banyak yang ngechat Dr. Nicholas dan berani bertaruh. Nah, akhirnya kan Pi masuk lagi ke Kortim gitu, yang sudah tersebar di pioner itu. Dengan masuk lagi ke Kortim, otomatis misalkan ya ini mungkin dibakar lagi, dibentuk Pi lagi, sehingga Pi yang tadinya sudah menyebar sebegitu luas dan tidak berguna lah menumpuk di satu orang, bisa ditambang oleh para pioner baru.
Oke ya, bisa dipahami sampai di situ. Semoga ya Mang Adun juga di sini cuman mencoba untuk tetap memberikan edukasi kepada semua pioners ya, dimanapun berada, kita supaya bisa paham gitu loh dengan misi dan visi Pi Network yang sesungguhnya seperti apa gitu loh, menyatukan harga GCP gitu kan, dan mengajak lebih banyak orang tuh memasuki Web 3 dan merasakan blockchain. Itu kalau menurut yang Mang Adun tangkap dari pertama forum set didirikan, dan yang kedua ini DM dengan taruhan ya, DM chat dengan taruhan Pi. Menurut Mang Adun seperti itu. Ada unsur yang dirahasiakan sama core team atau jebakan ya, kalau kata Aaron Defense tadi, bukan Mang Adun yang ngomong nih ya, tadi udah jelas tuh Aaron Defense yang ngomong ya gitu loh. Itu jebakan sederhana, cuman ya jujur aja mungkin ya dari banyak pioners ya, dari banyak pioners, nggak tahu Mang Adun atau itu YouTuber atau itu influencer yang lainnya lah, mungkin hanya sedikit yang mampu berpikir ke situ gitu loh, bahwasanya Pi yang sudah masuk ke core team akan dibakar lagi dan dibagikan lagi, dibentuk lagi ke Pi lagi, koin Pi lagi, sehingga bisa ditambang lagi. Nah terus gimana Mang? Itu kan ini kan stoknya katanya ini dalam satu Pi aja kita membutuhkan itu 4 hari buat nambang gitu kan. Berarti kan semakin ke sini gitu, semakin ke sana maksudnya itu berarti bisa nyampe 5 hari dan terus kemudian. Tapi kan itu masih bisa ditambang gitu loh. Turun naiknya algoritma penambangan dari misalkan kita semakin lama semakin susah, itu bukan cuman, ini bisa jadi sebuah catatannya, bukan cuman dari apa namanya minimnya, kurangnya Pi, semakin langkanya Pi, bukan. Nah, untuk mengantisipasi kelangkaan Pi, ini nyambung lebih jauh lagi Mang Adun bahas nih ya, gitu. Jadi untuk mengantisipasi kelangkaan Pi, ya core team melakukan hal tadi, gitu loh, dengan adanya forum Pi set, terus DM taruhan Pi. Cobalah, karena apa? Karena ini Pi Network jangka panjang, masih banyak orang yang belum kebagian, yang belum menambang gitu loh. Kita tahu dari berapa miliar orang di dunia ini hanya baru 50 juta orang kurang lebih yang nambang Pi. Berarti kan Dr. Nicholas ini punya niatan tulus tuh ingin mengajak orang merasakan finansial kebebasan atau kebebasan finansial seperti yang Dorisin katakan tadi, ya ini akan terus berlanjut gitu loh. Makanya tidak ada batasan pioners baru atau mau kapanpun boleh gabung itu ya. Yang penting tetap niatnya juga sama, ingin menjadikan kita sejahtera lah intinya secara global gitu ya. Semoga nih bisa dipahami nih pembahasan Mang Adun ya. Kalau ada yang misalkan setuju ya syukurlah, kalau nggak setuju masalahnya apa kan gitu atau punya asumsi yang lain, oh enggak Mang, misalkan menurut gue sih gini-gini, ya komen aja lah ya. Ini Mang Adun hanya sharing dan seperti biasa bahas ya, malam minggu malam yang panjang dan asik dah kalau menurut gue, sambil ngopi sambil santai dengerin informasi Pi Network seperti itu ya. Nah terus di sini juga gua karena di video kemarin pembahasan soal picet DM belum sempat memberikan ya tanda kutip lah tutorialnya atau riset langsung, Mang Adun udah coba masuk ya ke aplikasinya ini udah, terus kita masuk ke yang pesan itu chat ya, di pojok atas itu, pojok atas kanan chat, kita masuk ke situ. Barangkali yang lain udah tahu tapi ini barangkali ada yang belum tahu. Nah ketika masuk sini Mang Adun juga nggak tahu, taunya langsung timbul notifikasi seperti ini ya, direct message are here katanya. Jadi DM ada di sini gitu kan. Jadi terus kita tanda panah di bawah itu ya, kita boleh ngikutin. Terus di situ di skip juga bisa. Terus send message ya, mana tadi send direct message request by hashtagging. Jadi kita bisa ngirim pesan dengan terus popular users request kayak gitulah, more Pi to be stag, get your feedback. Nah, kembali ya, jadi kita koin Pi kita bisa kembali. Nah, be careful when ketika message request, jadi bisa ngebuka dompet kita kayaknya ya, seperti itu.
Oke, Mang Adun cuman bisa bahas sampai sini kalau soal ini. Nah, terus di sini juga ada penampilan ngetik nama ya, ternyata ya di situ resep username. Jadi memasukkan nama di situ ya, berarti kita harus tahu nama dulu nih, gitu. Misalkan ya seperti Mang Adun bilang kemarin, Mang Adun ingin ngechat mantan ya, barangkali ada yang nambang juga di Pai ya, kita harus tahu nama mantan kita siapa, nama akun pengguna mantan kita gitu. Nah, ketika dimasukkan ke situ, nah baru kita di bawahnya itu bisa nulis pesannya ya. Ini keren ya. Oke ya, udah lumayan panjang, asik. Thank you buat semua yang stay selalu di channel Mang Adun ya, seperti biasa. Oke, Mang Adun juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah penafsiran atau salah pembahasan ya. Monggo diluruskan dengan senang hati. Mang Adun mengucapkan terima kasih buat kalau ada Mang Adun salah paham atau salah tafsir terus diluruskan. Oh, Mang enggak kayak gitu tuh, misalkan gitu kan. Pembahasan lu salah tuh. Nah, ditolong dibetulkan saja karena gue juga sama manusia biasa ya. Oke, buat yang like, comment, subscribe atau membagikan video Mang Adun ya ke sosial media manapun, monggo silahkan ya, dengan senang hati juga. Seperti biasa kita tetap saling mendoakan ya setiap hari, semoga tetap diberikan sehat walafiat, sehat lahir batin juga, lancar rezeki juga, diberkahi semuanya juga. Oke, yang baru gabung nih ya, selamat bergabung juga gitu. Jangan malu-malu kalau mau ngobrol sama Mang Adun di komen ya. Oke, Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti kalau ada informasi Pai Network selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol lagi, bahas-bahas lagi. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.